Aduh, kunci motor aku taruh di mana ya? Padahal kemarin aku taruh di lemari deh. Kok sekarang udah nggak ada? Ada yang ngambil gitu. Aduh, apa lupa naruh ya? Lagi butuh lagi sekarang. Ya elah. Itu pengacau, ya kan? Hmm. Pembisik itu pengacau. Ya kita jangan peduli dengan itu. Dia kembali kepada ini apa yang kita baca. Kalaupun apa kita dari situ bisa kita berusaha untuk memaknai apa yang kita baca, kan gitu. Jangan diucapkan lagi balik karena itu ada aturan dalam sholat itu yang kita baca itu. Jadi kita maknai apa yang bisa, makanya kita disuruh Memahami bacaan sholat ya. Iya, sholat itu apalagi sekarang ya. Kalau masa dulu barangkali nggak pun begitu. Iya. Masa orang-orang tua kita itu ujian itu gangguan nggak seperti sekarang. Iya. Nah, kan? Sekarang udah naik level orang tuh ya. Nggak tanggung. Ya. Jadi harus kita bisa memaknai apa yang kita baca. Mohonlah kepada orang-orang yang nggak selalu memperhatikan itu, kita berikan tunjukan kepada mereka untuk belilah kitab untuk tuntunan. Itu kan kecil kan nggak mahal itu. Nah, pelajari itu, pelajari maknanya supaya apa? Kita tahu yang apa, berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menghadang dari Aduh, kunci motor aku taruh di mana ya? Padahal kemarin aku taruh di lemari deh. Kok sekarang udah nggak ada? Ada yang ngambil gitu. Aduh, apa lupa naruh ya? Lagi butuh lagi sekarang. Ya elah. Udah semalam berjuluk kalah sama Madrid 2-1. Ya Allah. Aduh. Bila mana teman-teman khawatir ketika dalam sholat, teman-teman tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Hari ini kita kembali mengudara di channel Naira Studio Podcasting dan kita live di Facebook. Nanti juga bisa disaksikan acara kita setelah ini di YouTube, ada juga di TikTok, Instagram, dan Spotify. Pada hari ini tentunya kita akan membahas tema dengan judul Sang Pembisik di Waktu Sholat. Nah, dan pembahasan kali ini akan kita hadirkan narasumber bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Marjan AN. Beliau salah satu tokoh ya, ulama juga di Kota Medan, tapi nggak jauh-jauh dari Kota Amplas Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sehat anak muda nampaknya ya. Sehat anak muda. Sehat anak muda ya. Iya, umur masih 37. 37. Tunggu dibalik karena jadi umurnya ya, jadi bertambah 73. Baik Ustadz, sudah sekian lama nggak jumpa, jadi terkenang kita dengan pembahasan ini dan seperti yang tadi kita bicarakan di belakang layar bahwa pembahasan ini mungkin jarang ditanyakan. Iya. Ya tapi belakangan menjadi hal yang penting kita rasa karena dari waktu ke waktu kita beribadah sholat ya. Iya. Pada saat mengangkat takbir tiba-tiba niat atau fokus sholatnya berubah. Ya, asal dah takbir pertama Allahu Akbar gitu kan, tiba-tiba mikirin kerjaan. Oh iya. Kadang-kadang yang sering kali itu kita sering ingat itu barang yang hilang atau lupa. Itu ingatnya itu pada saat sholat. Iya. Ya kan? Atau kemudian ada tadi listing hal yang mau kita buat tapi kita lupa, begitu sholat dia muncul. Nah ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya, apakah ini memang sesuatu yang pertolongan dari Allah atau justru masuk dalam tema kita sang pembisik di waktu sholat ini. Dan kalau kita lihat Ustadz sekarang film-film horor sekarang ini ya, ini sekarang setannya pun udah ikut juga sholat. Hafalannya pun juga lebih hebat lagi dari hafalan yang sholat. Nah untuk membahas ini rasanya apa ya, persoalan yang sering muncul di isi kepala kita berputar-putar gitu kan.
Dan anehnya ini terjadinya hanya pada saat sholat saja. Jadi kalau kita misalnya pas lagi ngobrol-ngobrol begini, kecil kemungkinan dia muncul. Ya. Nah, kalau Ustadz sendiri secara pribadi, apakah di usia yang 37 ini masih mengalami hal seperti itu, Ustaz? Ya, Silakan. kayaknya begitu. Hah? Tetap juga. Masih ada karena ya? gini, macam ya saya lah ya. Dengan umur yang sekian itu kita kan tetap bergabung dengan kawan-kawan, dengan orang lain. Nah, itu yang membuat itu. Oh. Kalau kita mau sendirian barangkali tak seperti itu. Nah, ini banyak hal ini. Semalam saya makan buka bersama orang istri saya, naik kereta kami, lalu mencari, saya itu suka bebek penyet. Oh. Nah, bebek penyet. Oke. Ternyata payah dapatkan bebek penyet ini. Yang ada ayam penyet, ya kan? Betul. Rupanya di dekat kami itu lewat asrama haji, itu ada namanya apa? Pondok Kayu. Iya, rumah Rumah kayu ya. Rumah kayu, Nah, betul. memang tempatnya itu agak merosot ke Masuk ke dalam. dalam ya. Nyamuknya banyak. banyak ada karena banyak kolam, Ustaz. Iya. Jadi begitu kami Merapat ya. merapat waktu beduk, kami menikmati mulai kan. Menikmati mulai. Ini memang niatannya berdua aja buka puasa di Iya sana? berdua. Kebetulan anak-anak pun ada acara lagi tempat lain. kan gitu. Iya. Jadi begitu kami menikmati, itu nggak ada persoalan waktu itu. Tenang menikmati. Kebetulan ya memang bebek penyet nggak ada. Yang saya yang ada nila bakar dan sebagainya. Akhirnya saya tanya, teringat saya dengan belut. Nah, akhirnya saya ganti dengan bun. Ada katanya. Silakan itu ajalah. Gaskan lah ya. Iya, belut lah dengan sambal hijaunya kan gitu. Sedap. Ustaznya cerita adalah saat lagi puasa nih. Jadi kan kami nikmatilah sampai akhir. Sebelum akhir itu setelah minum-minum duluan, lalu kami sholat maghrib kan. Nah, kami sholat maghrib gantian itu. Oh iya, kecil memang tempat sholatnya. Gantian. Lalu habis itu melanjutkanlah makan bersama. Habis makan kami bayarlah ini harga yang kami makan itu. Lalu kami pulang. Rogoh-rogoh kantong tak ada. Nah, kebetulan itu waktu kami mau berangkat itu ada hujan itu semalam. Oke. Jadi sana kemari tak dapat. Memang itulah sudah salah satu kekurangan orang yang sudah umurnya 37 ini ya. Tak dapat. Bingung juga istri saya. Terakhir saya suruh dia pegang mantel. Mantel itu dipegangnya. Lalu ini udah lama nih. Udah lama nih mencari ini tak dapat. Enggak ketemu. Baru terpeganglah di dalam kantong mantel itu rupanya. Ya? Saya nggak kesana itu apanya. Jadi akhirnya barulah kami pulang. Inilah yang seperti inilah. Tapi itu nggak pada waktu sholat belum ada kami itulah dibikin Tuhan juga alhamdulillah. Iya. Untung tadi saya menunggu cerita Ustaz ketika itu nggak ketemu. Ustaz mau sholat 2 rakaat pikiran saya. Minta petunjuk atau apa. Tapi memang pastinya ada mengalami Ustaz ya? Ada. Oh dulu selalu kali itu memang. Selalu ya? Dulu muda lah. Kalau sekarang Ustaz, persentasenya dari masa-masa usia-usia produktif dulu sampai dengan kondisi sekarang ini berapa persen pengurangan atau jauhnya perkara itu? Sebenarnya kalau karena pelupanya bukan karena gesekan-gesekan tadi godaannya kayaknya gesek berarti karena memang dikurangi Tuhan kita ininya nikmat itu termasuklah pelupanya nih memang selalu kali dan dia kadang-kadang sering mengusik di pada saat sholat ya. Iya. Baik. Nah kalau menurut Ustaz sebenarnya kejadian di mana seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita angkat takbir kemudian kita mulai katakan ya melaksanakan sholat wajar nggak sebenarnya ada bisikan-bisikan itu? Ya wajar karena begini ya kita ini diciptakan Allah sebagai manusia itu di dalam surah As-Sams kalau nggak silap saya ayat ke-8 yang bunyinya
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami telah ilhamkan kepada manusia bibit fujur dan bibit takwa. Fujur ini jahat. Ya kan? Bibit fujur ini bibit jahat, bibit takwa itu bibit bagus lah kan. Okay. Lalu ayat selanjutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Bibit takwa lah yang didekatinya. Yang bisa beruntung dia orang yang bisa senantiasa menjaga bibit takwanya. Wa qad khaba man dassaha, ayat selanjutnya, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya dengan fujur itu tadi. Digoda oleh fujur. Jadi ini penggoda ini. Yang dua-dua ini, satu penggoda kejahatan fujur, yang satu lagi itu menasihati jangan. Jadi antara jangan dan teruskan aja kan gitu itu. Itu sudah ada di dalam diri kita. Baik. Sudah ada di dalam diri kita. Jadi nggak bisa kita membilangkan ini apa Normal atau enggak normal gitu. atau tidak. Tetap normal. Ya memang begitu. Memang begitu. Istilahnya sunatullahnya memang begitu Ustaz. Iya, memang sunatullah itu sudah disiapkan. Itu kan memang skenario Allah ini menciptakan manusia kan untuk menguji dalam kehidupan di dunia ini. Bisa enggak dia mengikut apa yang kusyariatkan dalam hidupnya. Baik Ustaz. Nah kalau Ustaz tadi menceritakan terkait dengan ayat tadi kan, kira-kira memang di dalam Al-Quran atau ada riwayat yang menjelaskan bahwa memang setan tuh punya spesialis dalam perkara itu? Atau teknisnya dia menggoda kita gimana dalam perkara itu Ustaz? Apakah begitu angkat takbir langsung dihegasnya atau memang dari awal-awal? Atau justru ada faktor lain misalnya wudhu kita tidak sempurna menjadi hal yang mengantarkan kita pada sholat yang tak khusyuk tadi? Begini ya, namanya setan ini tentara iblis. Iblis itu pimpinan dari penggoda ini. Oke. Karena kita punya musuh yang bebuyutan itu iblis. Ketika Allah menciptakan Adam, ya kan? Begitu Adam sudah tercipta, lalu Allah perintahkan mereka untuk sujud hormat kepada Adam. Yang ada di surga itu. Karena Adam diciptakan di surga, malaikat-malaikat di sana, ada jin-jin di sana. Semula jin-jin itu taat itu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, jin-jin itu taat kepada Allah. Enggak pernah enggak pernah belot, enggak pernah menyangkal apa yang diperintahkan Allah. Tapi begitu Allah ciptakan Adam, karena Adam tercipta dari tanah. Ya. Sedangkan jin tercipta dari api. Nah, lalu kalau malaikat tercipta dari nur. Kalau malaikat tidak ada persoalan, segalanya akan berbuat baik dia. Nah, jadi begitu diciptakan Adam yang diciptakan dari tanah yang busuk. Kok Allah menyuruh si jin, sebelumnya belum ada iblis. Belum ada iblis. Iblis itu disebut dengan gelar yang begitu iblis. Setelah dia ingkar, menolak tadi itu kan itu. Jadi begitu disuruh semua sujud hormat, malaikat-malaikat dan seluruh yang ada di situ sujud hormat kecuali iblis. Nah, iblis. Naik level deh ya. Naik level. Nah, padahal dia jin. Nah, masih jin yang taat semuanya itu. Baik. Dengan tak mau, begitu tak mau, kenapa kau tak mau? Gitulah kira-kira. Iya. Mana mungkin aku ya Allah, aku lebih tinggi pangkat derajatku dari dia. Aku kau ciptakan api. dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah busuk. Mana mungkin aku yang hormat sama dia? Dialah hormat, gitulah kira-kira dalam kurang lebih. Jadi akhirnya marah Allah, diusirlah iblis ini dari surga. Diusir, ya kan? Iblis itu artinya dari asal balasa. Balasa itu melesat dia. Enggak mau ikut apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi dilaknatlah tuh iblis ini oleh Allah,
tidak akan mendapatkan rahmat kamu sama aku katanya. Jadi apa katanya? Sampai nanti hari kiamat. Jadi datang iblis, biarlah ya Tuhan, aku kau laknat aku terima. Cuman kasih aku waktu. Apa itu? Izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam sepanjang dunia ini masih berkembang dalam ada di dunia ini. Boleh, silakan. Mana mungkin kamu bisa menggoda anak cucu Adam kecuali orang-orang yang lalai. Nah, itu aja. Sanalah itu. Iya, paham. Ah. Bisa ditangkap. Berarti intinya kategori lalai itu memang sebuah janji dari sisi iblis untuk menggoda manusia ya. Dan Baik, Ustadz. Nah, kalau mau kita tanya kembali nih ke Ustadz, apa sih kira-kira yang bisa kita bedakan? Bahwa tadi kan kalau Ustadz cerita tentang kehilangan kunci kendaraan tadi ya, nah, pada saat makan tadi. Nah, kalau kita ngelihatnya begini, bagaimana kita membedakan bahwa bisikan itu murni memang dari setan yang sifatnya membuat kita was-was, atau memang alam bawah sadar kita yang sedang lagi banyak masalah, lagi banyak masalah mungkin, banyak problem. Jadi kemudian yang hadir ini sebenarnya kita bedain apakah memang murni setan atau memang justru ada masalah di internal kita. Jangan pula anti setan merasa dikambing hitamkan dalam perkara ini kan? Iya. Gimana kira Ustaz? Begini. Jadi seperti yang terjadi sama saya itu karena itu di waktu tidak waktu ibadah. Iya, tidak ada waktu ibadah. Tapi begitu pun ada juga lah itu. Artinya gini, bisa saja nanti dengan saya lupa, terus asik mencari sampai aturan sudah pulang, jadi tak pulang, boleh jadi istri dia naik suhu, tensi, kan bisa marah. Ini kan termasuk godaan juga ini. Betul. Jadi iblis itu dan setan-setan ini di mana saja dia berusaha untuk menggelincirkan manusia. Nah gitulah. Termasuklah beribadah sedang sholat itu. Nah, biasanya kan kita kalaupun lupa, yang kita inginkan lupa nanti dapat tak di waktu sholat. Ini tidak, dibikin iblis ini waktu sholat. Baru kita ingat bahwa kita mau cari ini kan gitu. Iya, betul. Nah ini dia. Baik, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan saya nih. Kalau seandainya kita lupa kemudian jumlah rakaat dalam sholat, nah ini lebih cenderung mana? Apakah karena faktor kurang fokus, faktor usia, atau memang murni karena godaan sang pembisik tadi, Ustaz? Pokoknya gini. Ya, Jangan pakai pokoknya nih. Ya, yang jelas begini. Ya pertama kealpaan kita karena kurang ingatan. Itu faktor juga, faktor ya, internal faktor, ya. Iya. Tapi ini diusahakan iblis ini juga untuk masuk ke dalam waktu sholat kan gitu. Nah, kenapa harus waktu sholat? Kok nggak dari tadi? Iya, kan iya gitu. betul. Nah itu dia. Disponsori sama iblis tadi ya, supaya apa yang kita pikirkan teringat ya. Baik. Nah kalau kemudian orang yang sholatnya terburu-buru, atau misalnya orang yang buru-buru mengejar sholat karena dia hampir-hampir masbuk. Iya. Nah, kira-kira ini termasuk korban bisikan setan atau tidak? Oh gini. Kalau itu karena kita ini melaksanakan ibadah apapun ibadahnya harus pakai ilmu. Kemudian dengan ilmu itu kita pelajari ilmu lalu kita amalkan ilmu itu. Tapi terkadang ada kita sudah punya ilmu karena gara-gara mau ketinggalan kan sholat ini baru kita dapat 1 rakaat sholat itu yang masbuk kita kalau kita dapat ruku bersama imam ya. Ruku bersama imam. Lalu untuk supaya dapat itu dikejarnya cepat, ya kan? Nah, sampailah ke situ supaya takbiratul ihram dia dapat baru. Nah ini juga begitu juga itu iblis nggak pernah lupa ikut serta itu di sana. Dapat ini ya. Iya, cari kesempatan ya. semuanya supaya meleset lah dia nanti kan gitu. Nah, Baik. Artinya di satu sisi memang ada faktor iblis tadi masuk dalam perkara itu ya. Tapi ilmu juga penting, sadar. Iya, ilmu penting karena orang yang dalam satu hadis Rasulullah tadi nyatakan man amila bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa ilmu amalnya ditolak, tak diterima. Nah, jadi sini kan menunjukkan bahwa kita itu
untuk melaksanakan satu ibadah, contohnya sholat, kita harus tahu ilmu tentang sholat dan harus istilahnya macam mana? Cukuplah untuk melaksanakan sholat, tahu kita ilmu tentang ruku. Bekalnya tentang, itu tahu iya, ya minimal iya, ya. iya. Baik, baik. Karena memang kita bisa kondisikan juga tadi ya, antara orang yang tidak punya keilmuan, kemudian dia melanggar apa yang menjadi ketentuan, Iya. setan juga nimbrung di dalam perkara itu ya. Sekali jalan Ustaz. Nah pertanyaan saya Ustaz, mitos atau fakta nih? Katanya salatnya ulama atau orang alim itu tidak pernah digoda dalam salatnya. Apakah itu pertanyaan pertama. Iya. Kemudian apakah kemudian justru bahaya karena setan masuk merusak keimanan seorang, merasa bahwa keimanannya sudah aman. Jadi muncul rasa ujub dia bahwa dia ngerasa, wah aku kan ulama, aku kan ustadz nih katanya. Begitu ya. Begini. Begini. Ini kan setan itu bukan iblis itu bukan iblisnya langsung dia datang. Disuruhnya anak buahnya, tentara-tentaranya. Nah, begitu tentaranya itu ikuti itu. Mau ke masjid diikuti itu katanya kan. Nah, ikutlah ini yang nomor 1, yang panggilan pertama, perintah pertama. Begitu diikuti, balik dia. Begitu sampai pintu, masuklah ini seorang ulama. Ini kebetulan seorang ulama Iya, ini. yang mau diikutinya tadi. Iya. Masuklah ini ulama ini. Begitu sampai masuk ini dia nengok di pintu, diperhatikan, ya kan? Tahu-tahu di sana ada orang tidur. Di orang tidur ini terasa panas ke apa badan si tentara iblis ini, si setan ini. Pulanglah dia, nggak tahan, nggak bisa nih diganggu ini kan. Nggak masuk nih pasal. Iya, jadi pulang, sampailah ke jumpa si iblis lagi. Kenapa kau pulang? Oh enggak, soalnya di sana ada orang tidur. Nah gitulah pertama itu, ada orang tidur. Jadi kok orang tidur, kenapa rupanya kok takut kau sama orang tidur? Soalnya yang tidur itu ulama besar. Oh udahlah. Ini akan diikuti lagi, diperintahkan lagi yang nomor 2. Umpamanya kalau ini prajurit, naik level ya. naik level lah yang akan diperintahkan. Tapi kira-kira begitulah itu. Jadi iblis ini tak pernah berhenti ini untuk menggoda. Ya kan? Artinya potensi bahwa orang alim tadi pun tetap akan. Iya. Jadi kalau orang alim itu tetap digoda. Cuman yaitu barisan-barisannya yang penggoda. Levelnya naik lagi ya. Kita lihatlah yang di pemerintahan ini kan bukan tak ada ulama di sana. Betul. Iya. Bayangkan ulama pun ikut juga lah yang berbuat dosa maksiat kan. Betul. Nah, ke sana. Baik. Nah ini kita pengen tanya lagi terkait dengan mitos atau fakta yang berada di dalam masjid. Artinya pasukan setan yang khusus mengganggu kehusukan sholat. Ini mungkin ada dalil Ustaz yang bisa disampaikan ke kita bahwa sebenarnya di masjid sekalipun kondisinya tidak aman dari gangguan-gangguan setan tadi. Ini tentang dalilnya lupa pula saya. Tapi yang jelas itulah, dimanapun setan tetap hadir. Contoh, kita ini sudah siap-siap di rumah mau berangkat ke masjid. Apakah dia mau sholat berjamaah atau dia akan mengaji dan sebagainya. Itu setan sudah beserta itu dengan kepersiapan si orang yang mau berangkat ke masjid. Dipijaknya kakinya, kan? Ditarik kainnya, macam-macam itu. Supaya enggak usah kau sana. Besok-besok aja. Ya, macam-macam itu dalam bisikan setan ini kepada orang yang mau berangkat ke masjid. Tapi ini keimanannya kuat. Begitu keimanan itu enggak tergoyahkan, berangkat juga dia. Ada terkadang kalau imannya kurang kuat kali, ini rasanya berat sebenarnya. Kakinya itu melangkah. Tapi akhirnya berangkat, kan itu kan. Jadi kalau imannya kuat ini enggak akan berat itu. Apapun ceritanya aku harus berangkat ke masjid. Termasuk sekalipun hujan rintik-rintik ya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi begitu berangkat sampai ke masjid,
ini tentara iblis ini apakah dia tinggalkan itu, enggak ikuti? Dia ikuti, enggak tinggal di rumah si apa nih, enggak, diikutinya sampai ke masjid. Kalau tadi waktu di rumah dia pijak kakinya, begitu dia sampai ke masjid diikuti macam mana duduk atau berdiri atau apa namanya ini. Kalau dia sedang duduk, ini si orang yang mau diganggu, dia naik ke kepala kita. Diselonjorkannya kaki setan ke mata kita, dipicit-picitnya, disorong-sorongkannya apa namanya pelopak matanya supaya tertutup. Itu yang selalu dianggap orang khusyuk ini salatnya, kan gitu. Ternyata rupanya jadi ngantuk kan. Baik. Oke, saat ini kita mau coba buka satu video media kedua ya tentang salat tarawih berjamaah di daerah Pati kalau saya tidak salah. Boleh kita lihat Ustaz? Pati di mana? Jawa Tengah. Ya, Ustaz. Jadi itu gambaran tadi, mereka lagi salat tarawih, tapi di dalam orang main petasan, di dalam masjid. Kemudian imamnya itu yang sepengetahuan kita itu dijolok pula pakai bambu dari belakang sama makmumnya, imamnya. Sampai dijolok pakai bambu itu pas lagi sujud. Nah, tahu loh Ustaz apa yang kena itu kan? Ini jadi problem juga kita ngelihat. Kira-kira dalam perkara ini, tadi kan kalau mungkin sholat bersendirian mungkin bisa jadi kan kondisinya rentan ya Ustaz ya. Nah yang jadi pertanyaan kita, apakah kemudian dengan melakukan sholat berjamaah, kira-kira godaan si sang pembisi ini bisa berkurang? Atau yang kedua, gimana kondisinya kalau kita ngelihat tadi video yang ditayangkan tadi? Itu lebih dahsyat lagi, main mercon orang kota Medan di dalam masjid. Nah, itu beginilah ya. Ya tadi saya katakan bahwa pengganggu itu, pembisik itu, penggoda itu tak pernah akan berhenti dia. Sampai kapanpun dia tak pernah mau berhenti. Dia akan tetap lanjut. Gak bisa yang satu lagi. Gak bisa yang satu lagi. Terus itu. Sampai harus ini tunduk ini orang. Gak jadi beribadah dia. Gak jadi, kalaupun beribadah gak jadi khusyuk, gak jadi ini, akhirnya jadi macam mana kan? Akhirnya nol, tak dapat pahala kan itu. Ya, kalau kiranya apakah salat berjamaah itu bisa mengamankan pahala salat kita dalam konteks yang seperti ini? Anggap tadi di luar itu ya, maksudnya dalam gangguan-gangguan yang biasa lah. Mungkin salah satu dari sekian banyak jamaah tadi muncullah pikiran-pikiran traveling dari memikirkan barang yang hilang, pekerjaan atau apa yang akan dia lakukan. Tapi dia bermakmum dengan imam. Kira-kira terselamatkan nggak sholatnya itu, Ustaz? Ya tergantung keimanan dia. Tergantung keimanan dia. Itu tadi yang kan tadi saya bacakan surah As-Sams tadi. Sudah diilhamkan kepada dirinya bibit fujur dan bibit takwa. Jadi yang bibit fujur dan bibit takwa tergantung kepada alam pikiran kita yang punya nilai ini. Nah, beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Ini berarti dengan takwa itu, ya kan? Bibit takwa itu dipeliharanya dan dia selalu bergaul dengan itu. Lalu ini dikondisikan ini bibit fujur tak bisa bergerak. Bisa saja itu. Kalau enggak dia harus dikendalikan. Kalau bisa gitu, aflaha man zakkaha. Beruntunglah dia. Baik. Karena untuk mensucikan dirinya.
Tapi kalau enggak, itu tadi seperti orang yang nyogok-nyogok, anak-anak yang nyogok-nyogok tadi itu kan, itu kan untuk menggoda, ya kan? Melalui perantara manusia ya. Iya, melalui perantara manusia, ya kan? Jadi merugilah orang-orang yang tidak mau mensucikan dirinya. Artinya kekotoran itu tetap enggak pala begitu apa dia, enggak Nggak tercenderung ya. tak tercenderungi. Baik. Ustadz, kalau kita tahu bahwa bulan puasa ini kan setan-setan dibelenggu, mungkin dalam sebuah hadis kali ya, kita pengen pastiin. Nah, kira-kira jadi kalau memang setan sudah dibelenggu, tapi gangguan-gangguan itu masih ada saja, ya kan? Khususnya mungkin pada saat melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih di malam hari. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita sebetulnya siapa yang mengganggu orang di dalam salatnya itu? Saya agak berbeda dengan Ustadz Uwas. Ustadz Uwas itu kemarin macam mana ya membilangkan itu. Setan itu dibelenggu kalau kita kalau kita terikuti itu enggak. Kalau dibelenggu, memang dibelenggu artinya itu bisa dibatasi oleh Allah, enggak bisa keluar dia. Tapi dengan itu kita anggap bahwa kita aman lah, iya, kan iya. itu. Asumsi kita begitu. Iya. Padahal tergantung juga kepada keimanan kita. Kalau kita memang selalu dari kecil, dari sampai remaja sampai dewasa, kita selalu bergaul dengan fujur tadi, hal-hal yang negatif tadi ya. Negatif. Artinya begitu dalam 11 bulan kita bergaul dengan negatif, dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, artinya berkawan dengan setan kan, gitu kan. Betul. Sementara ini sifat bibit ini sudah besar ini karena kita sudah bertahun-tahun dalam hubungan itu. Jadi kalau saya itu memang betul-betul dibelenggunya itu kalau waktu Ramadan itu dibelenggu, dirantai itu, kan? Nggak bisa keluar itu setan. Nah, jadi siapa yang mengganggu itu? Karena kita selalu bergaul 11 bulan dengan orang dengan ini si pengganggu, walaupun si pengganggu sudah dipenjarakan, kita sudah terbiasa apa yang macam diajari pengganggu itu. Artinya kita yang menjadi setan itu. Nah, itulah setan minal jinnati wan nas. Bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau bangsa jin kita mudah kalau itu tadi yang masalah sholat kita. Kita baca dulu sebelum kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk diganggu oleh setan, dan aku berlindung kepadamu supaya setan itu jangan hadir. Nah, itu sebelum sholat kita disuruh Doa itu ya. doa. Nah, kan gitu. Jadi dengan itu kita bisa apa? Kalau ini selalu ini kita lakukan doa seperti itu, mudah-mudahan aja lah setan itu enggak dekat pun rasa panas karena yang kita bacain itu perlindungan bacaan tadi ya. Iya, terlindung. Baik. Ustadz, kalau Ustadz berdasarkan pengalaman Ustadz nih, ini sudah 37 tahun tadi ya. Kita pengen tanya sekarang, kira-kira kalau Ustadz ngalami kondisi-kondisi ada bisikan atau isi kepala berisik lah kadang-kadang mulai dan memikirkan sesuatu yang enggak menjadi bagian dari apa yang disyaratkan dalam sholat tadi. Biasanya apa yang Ustadz lakukan agar kemudian kembali ngereset biar cepat kita lagi sadar, oh ini kondisi udah ngambang nih, dah melalaikan ini. Apa yang biasanya Ustadz lakukan? Jadi kita anggaplah itu pengacau, ya kan? Pembisik itu pengacau. Ya kita jangan peduli dengan itu. Dia kembali kepada ini apa yang kita baca. Kalaupun apa kita dari situ bisa kita berusaha untuk memaknai apa yang kita baca, kan gitu. Jangan diucapkan lagi balik karena itu ada aturan dalam sholat itu yang kita baca itu. Jadi kita maknai apa yang bisa, makanya kita disuruh Memahami bacaan sholat ya. Iya, sholat itu apalagi sekarang ya. Kalau masa dulu barangkali enggak pun begitu. Iya. Masa orang-orang tua kita itu ujian itu gangguan enggak seperti sekarang. Iya. Nah, kan? Sekarang udah naik level orang tua. Enggak tanggung, ya. Jadi harus kita bisa memaknai apa yang kita baca
mohonlah kepada orang-orang yang nggak selalu memperhatikan itu, kita berikan tunjukkan kepada mereka untuk belilah kitab untuk tuntunan. Itu kan kecil kan, nggak mahal itu. Nah, pelajari itu, pelajari maknanya supaya apa? Kita tahu yang apa, berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menghadang dari bisikan. Baik. Itu dia. Kalau Ustadz sepanjang usia Ustadz nih, terlama Ustadz lalai dalam salat, hitungannya berapa menit Ustadz? Wah, nggak tentu lah. Tapi yang jelas begini, kita dengan apalagi saya. Saya ingat-ingat Ustadz aja dulu, karena kita pengen tahu juga kan sekelas Ustadz yang di usia 37 tahun nih berapa lama. Karena kadang-kadang memang kita kayak apa ya, mikirnya tuh berlapis-lapis ya Ustadz, bukan cuma satu. Dan sampai kita akhirnya sadar, oh ini ternyata kita udah offside ini, bisa cerita. Begini, ini kan kita dalam masalah sholat kan kita nggak bisa ngomong yang berbeda dengan bunyi bacaan betul. Sholat ini, kan? Apalagi, yang gila, itu jadi batal kan gitu kan? Iya. Karena saya kan imam tetap di Masjid Al Hikmah itu. Itu selalu itu anak-anak ribut di belakang, anak-anak ribut di belakang. Jadi kalau sudah ini, untuk saya ingat itu, nanti pulang keluar dari sholat ini akan saya apa ini anak-anak nih. Jadi datang sebagian orang, jangan anak-anak dimarah, ya kan? Ini terkadang saya berontak itu kalau dia cerita jangan anak-anak dimarah. Itu anak-anak memang itu masa permainan kan. Kalau kita pikir masa permainan, ini anak-anak pergi ke masjid ini ikut nggak ayahnya? Iya. Kalau ikut ayahnya biasanya nggak begini. Nah, ini ayahnya yang modal di rumah nonton TV dan sebagainya barangkali kan bersama istrinya, anaknya disuruh ke sana meributi orang. Banyak itu. Iya. Apalagi di Bajak Lima istimewa itu. Iya. Jadi itulah. Jadi saya kalau waktu memimpin sholat, ya di samping untuk mencegah itu, setelah kita dengar suara anak-anak, kita kan sedang terus baca terus kan, itu akan hilang apanya. Makanya itu tadi, untuk mencegah gangguan bisikan-bisikan, kita harus konten dalam bacaan atau mengingat apa arti yang kita baca, ya gitu. Itu baik. dapat mencegah dari gangguan itu. Berarti posisi Ustadz sebagai imam tuh menyelamatkan juga dari gangguan terhadap ini ya? Iya, termasuk itu. Termasuk ya. Baik Ustadz. Nah, untuk khusyuk dalam salat itu sepertinya agak rumit Ustadz. Lalu apa standar bagi pemula, orang-orang awam yang mungkin levelnya juga tidaklah ulama, jarang juga kemudian jadi imam kan? Apa kemudian kira-kira yang harus dilakukan untuk kemudian mendapatkan sholat yang khusyuk kembali? Ya beginilah, karena waktu sholat itu tadi saya katakan bahwa kita nggak bisa berbicara, bercakap apa, kalimat-kalimat apa yang kita keluarkan secara langsung. Kita harus hanya sekedar membaca dalam hati. Dalam hati. Jadi usahakan waktu sebelum sholat itu kita bentengi. Tadi termasuk salah satu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Supaya enggak hadir. Kalau hadir pun tak bisa, mengapa? Dia akan pergi karena dengan bacaan-bacaan itu dia akan kepanasan. Tadi, kepanasan. Dia akan pergi. Itu salah satu di antaranya. Jadi setelah kita baca, kemudian Rasul pernah diminta sama sahabat, ya Rasul, bagaimana kalau aku mau melakukan sholat ini, apakah ada untuk membentengi supaya tidak diganggu setan? Kalau kamu, jawab Rasul, kalau kamu mau sholat, baca tasbih 10 kali, baca zikir la ilaha illallah 10 kali, baca istighfar, gitulah 10 kali sebelum masuk sholat. Sebelum masuk sholat sebelum takbir lah ya.
Begitu. Atau ada bacaan khusus Ustaz, di tengah-tengah sholat itu mungkin tidak dilapaskan tapi dalam hati mungkin membekali kita supaya kita bisa restart lagi, ngulang lagi dalam kondisi kita stabil untuk kemudian lebih khusyuk dalam sholat itu. Ya termasuklah itu tadi, tapi nggak boleh diucapkan. Diucapkannya dalam hati ya? Iya. Tasbih-tasbih itu bisa dilakukan, Wil? Bisa. Sepanjang dia masih dalam hati, kan? So, jangan dilepaskan aja Jangan ya. lepaskan. Nah itu. Baik. Istighfar juga boleh ya? Istighfar boleh. Baik. Oke. Minta dikasih tips dari Ustadz ini kepada penonton. Nah ini bagian pertanyaan kita terakhir ke Ustadz ini juga. Kira-kira agar bisa bertahan dan tidak gampang diganggu oleh sang pembisik dalam sholat. Mungkin dari awal nih Ustadz, dari mulai mungkin persiapan, kemudian juga tadi wudunya mungkin. Ada hal-hal yang mungkin harus dijaga. Atau misalnya gimana caranya persoalan di rumah itu supaya nggak ngikut pada saat kita lagi sholat, misalkan seperti itu. Dari awal sampai akhir Ustaz, kira-kira kasih tipsnya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Iya, begini. Supaya sholat kita bersih dari gangguan. Itu tadi, sebelum kita masuk ke dalam peringkat sholat, pertama berwudu. Lakukan berwudu itu dengan sempurna. Artinya menyiramnya jangan sekedar menyiram, kemudian hadapkan wajah kita ke arah kiblat, kan gitu. Berwudu ya. Jadi karena wudu yang bagus 3 kali dan ikut menurut urutan ya kan? Tertib ya. Tertib. Nah, yang seperti ini nanti akan menjadi cemerlang, berkilat-kilat. Ini bercahaya ini berwudu kita di sana. Kemudian wudu itu jangan dibasuh, ya, jangan dilap. Biar jatuh-jatuh begitu ya kan. Jadi ini pun akan membentengi nih, dengan wudu kita membentengi kalau wudunya sempurna. Niatnya sempurna, wudunya sempurna akan membentengi kita untuk tidak terganggu. Nah itu. Kemudian begitu setelah takbir, itu sebelum takbir tadi saya katakan tadi itulah doa-doa yang kita baca, ayat-ayat dari Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kan itu kan? Nah, itu termasuk itu diperintahkan itu. Jadi setelah itu baru kita takbiratul ihram, karena kalau sudah takbiratul ihram haram segala macam yang selain sholat, kan itu. Nah, jadi untuk itu dengan itu mudah-mudahan ya akan terbentengi, karena segala macam bacaan-bacaan yang sifatnya ibadah itu iblis, setan itu tak akan berani dekat. Artinya kalau dekat panas dia, kebakar dia. Nah itu dia. Jadi inilah yang seperti itu, sampai kalau usahakan kita begitu sampai salam. Bahkan kalau sudah salam itu disuruh lagi kita zikir, kan? Penutupnya ya. Itu semuanya akan membentengi kita supaya setan itu akan sulit masuk ke dalam Aktivitas ibadah kita tadi. Aktivitas kita. Ada ngaruh nggak Ustaz dari, maaf bertambah jadi pertanyaan saya karena mikirnya begini, ngaruh nggak kira-kira dari apa yang kita dapat dan apa yang kita makan itu mempengaruhi fokus kita dalam beribadah? Justru betul itu. Kita kan disuruh untuk memakan, ya, dalam doa selalu kita sampaikan Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Harus selengkap. Halal, thayyib, berkah. Ya, halal berkah. Jadi kalau sudah berkah itulah yang akan menghantarkan ibadah itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sempat yang kita makan itu ada bentuknya kotor, artinya najis, artinya kita dapatkan dari jalan dan dosa. Ini akan menjadikan kita amal itu enggak khusyuk, enggak ikhlas, macam-macam. Makanya memang disuruh betul lah itu untuk menjaga apa yang kita makan, supaya makanan itu harus kita dapat dari yang halal. Kita dapat benda halal, kemudian dapat dari yang halal. Karena halal ini, maharam sesuatu itu 2 macam. Ada halal bendanya,
seperti babi dan sebagainya kan. Ada halal, ada haram dari hasil Prosesnya kita itu ya. proses. Nah, itu dia. Baik. Zatnya atau kerja yang kita lakukan. Nah, itu dia. Jadi kalau ini dua-dua, kalau kita lakukan baik yang halal bendanya atau halal dari proses pendapatannya, itu akan mengotori darah kita sehingga haram tadi ya. iya. Jadi mengamalkan apapun ini lebih banyak model yang tertolak darikan yang diterima. Baik Ustaz. Baik, mungkin penegasan juga ke sahabat podcaster. Ada pertanyaan mungkin? Boleh dicek kan? Nah, silakan. Oh, banyak juga pertanyaan ternyata ya. Coba boleh di zoom sedikit. Dari Sabrina Ulinasari. Kalau pembisik selalu muncul saat sholat, berarti ibadah kita sebenarnya nggak pernah benar-benar murni ya Ustadz. Ini kemurnian ibadah kita dipertanyakan oleh beliau terkait dengan adanya bisikan itu. Benar nggak itu Ustadz? Ya justru benar aja itu. Karena kalau kembali kepada tadi persoalan yang kita bicarakan tentang makanan, Iya. kan makanan minuman hasilnya dari apa kan itu kan. Makanya ada satu hadis yang menyatakan kira-kira gini artinya. Makanan yang diharamkan Allah untuk kita buat hasilnya itu untuk beribadah. Ini sama saja dengan seorang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Iya. Ya kan? Mana mungkin dapat pahala, bahkan mendapat dosa juga itu akhirnya. Jadi untuk mengapakan menuju kepada perbuatan ibadah, Harus yang baik-baik juga harus ya. yang baik-baik juga. Kayak gitu. Baik. Artinya dari pertanyaan tadi bisa kita simpulkan ada sesuatu yang salah berarti Ada tadi ya. sesuatu yang salah ya. Dari apa yang kita gunakan, baik itu dari proses awal tadi sampai kemudian sholat itu dilaksanakannya. Iya. Boleh kita cek lagi ke pertanyaan yang kedua? Dari Cynthia Ramadhani. Ustadz, apakah ada hubungannya antara tingkat stres atau kecemasan dengan intensitas gangguan saat sholat? Karena nggak melulu itu salah setan kan, dia bilang gitu. Jadi maksud dia ini, apakah memang sebetulnya seluruhnya itu gangguan setan atau memang karena tingkat stres kita dalam menjalani hidup ini hingga sholat kita jadi nggak khusyuk? Begini. Ini penyakit juga itu ya stres. Iya. Ya, tekanan hidup lah intinya begitu. Iya. Kita ini disuruh, ya. Wah ini manjang ini. Ini manjangnya begini. Kita ini hidup kan bukan sendirian nanti pada akhirnya kita punya pasangan. Iya. Ya kan? Dari mendapatkan pasangan itu kita disuruh carilah yang terbaik. Yang solih dan solihah. Oke. Makanya kita itu bukan main-main itu mencari itu. Nah, kan? Begitu kita cari, kita tengok dulu sebelum kita nikahi. Baik dia laki-lakinya maupun dia perempuannya mendapatkan sang suami. Kan itu kan. Cari suami yang pesolat atau tidak. Iya. Yang kerjanya macam mana kan gitu. Nah, begitu juga bukan hanya sekedar kita laki-laki disuruh mencari pasangan istri itu yang solihah. Tidak peduli dengan. Kan kalau yang sebelah pihak gitu kan nampaknya nggak adil. Tapi dibikin Tuhan itu walaupun yang dikatakan kepada laki-laki untuk mendapatkan pasangan itu yang serasi, yang solehat kan gitu. Itu enggak bisa apa. Artinya perempuan pun harus kalau ada orang meminang, tengok dulu orangnya yang datang. Jangan gara-gara pantat berasap, kan? Kan itu kan? Dulu kan ada istilah pantat berasap itu. Diterimanya. Terkadang omaknya pula yang apa itu. Wah, paten itu. Iya. Rekomendasi langsung ya. Baik. Intinya Ustaz, maksudnya tadi berarti bahwa usahakan dalam hidup menghindari hal-hal yang membuat tekanan tinggi tadi ya. Termasuk salah satunya kalaupun seandainya ini Ustaz menebak kakak ini tadi
tekanan hidupnya karena pasangan salah pilih pasangan kayaknya. Tak tahu lah, enggak itu aja kan macam-macam lah. Iya, tapi sekali lagi usahakan ya tadi mendapatkan pasangan yang betul-betul baik, ya bisa membuat kondisi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu lebih sempurna Ustaz ya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Habis ya? Baik, mungkin saya bisa simpulkan sedikit bahwa kalau kita melihat dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, sebetulnya sholat itu bukan perkara hal segampang yang kita lihat Ustaz ya. Iya. Butuh persiapan yang matang sangat ya. berat. Dari mulai kesiapan kita secara pribadi ya, Iya, dari apa yang kita perlu dan apa yang kita makan, termasuk juga dalam perkara menghadirkan atau kita hadir dalam sholat itu untuk betul-betul mendapatkan kehusuan dalam melaksanakannya saja. Jadi kan gitu. Menghadirkan hati untuk supaya khusyuk itu enggak mudah. Ya kan? Tergantung hati ini sudah kita harus pelihara dari makanan tadi lagi kembali, ya kan? Makanannya harus yang halal, ya. Kemudian selain yang halal, kemudian ya yang gizinya adalah kan gitu. Ini Ustaz nyinggung gizi ini MBG atau gimana Ustaz? Oh, tak apalah lah. Ya. Karena cerita gizi ini walaupun ya juga lah, tapi nanti orang marah. Baik, berarti sempurna dari sisi zat yang dikonsumsi juga ya. Ya. Sedikit mengingat apa tadi MBG itu kan. Ku tengok MBG ini, saya tengok MBG ini enggak sesuai dengan apanya. Dengan tujuan untuk mensejahterakan anak sekolah. Kan? Baik. Sana. Lebih udahlah itu aja lah udahlah. Nanti banyak. Udah mulai naik apa ya? Paham sia-sianya Ustaz ini dalam membahas tentang itu. Iya, betul. Intinya sekali lagi sahabat podcaster kita ingatkan bahwa perkara sholat ini adalah perkara yang betul-betul harus disiapkan secara sempurna agar kemudian faktor-faktor X tadi yang membawa kepada hal yang buruk tadi dalam sholat kita, pengganggu kita dalam sholat tadi bisa dihindari ya saja. Termasuk juga memperkuat doa dan zikir-zikir sebelum sholat ya. Saya kira tadi Ustaz kita ini mempersiapkan sholat tuh yang penting sholatnya kan kewajiban gitu ya. Kemudian kita menghadap Allah selesai perkara itu. Tapi ternyata dalam memenuhi kewajiban tadi juga dikasih cobaan lagi Ustaz ya. Oh iya. Loh, ini kita kan akan mendapatkan apa namanya? Tempat tinggal yang abadi. Iya. Tempat tinggal yang suci. Tidak bisa akan kita masuk ke kita enggak suci. Betul. Nah, ke sana ini apanya? Udah itu apa kata Allah, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sa'ira amali wa idza fasadat fasada sa'ira amali. Amal yang akan diperhitungkan mula-mula oleh Allah di hari kiamat amal salatnya. Kalau salatnya sudah bagus, yang lain sudah akan bagus semua. Tapi kalau salatnya cacat, akan cacat semuanya. Nah, kan berarti bukan tanggung itu. Iya. Gak main-main ya. Gak main-main. Jadi dengan salat yang bagus lah baru kita boleh masuk surga. Surga kita ini sebenarnya semua yang namanya mengaku orang Muslim masuk surga. Ya, karena kita pewaris-pewaris yang orang pernah tinggal di surga, Nabi Adam dan Hawa. Kita ini pewaris, masuk surga. Cuman masuk surganya itu kapan? Pertanyaannya itunya, kapan ini? Kalau kita bisa mensucikan diri dari kecil, dibimbing oleh orang tua insya Allah kan, jadi kita pesolat, jadi kita penjaga dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Artinya kita selalu bersih, kecuali ya memang manusia nggak ada yang bersih sebenarnya. Tapi tak begitu kali lah kan apa. Jadi masih mudah. Masih mudah kita memperbaiki. Ini bisa nanti pada akhirnya karena amal ibadah itu nanti akan diperhitungkan Allah di ujungnya. Di akhir. Kalau akhirnya bagus, ini yang lain-lain akan bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah bagus, itulah sampai kepada husnul khatimah. Baik. Kan? Nah, itu. Baik. Kalau enggak, ya itu tadi singgah. Kalau singgah di sini, mudah-mudahan kalau enggak puasa minum, ya kan? Tapi kalau di akhirat, wah ngeri. Baik.
Ustadz mungkin ada ucapan untuk masyarakat Kota Medan khususnya ini kita udah mau di penghujung bulan suci Ramadan. Iya. Ya kan sudah mau masuk Lebaran juga. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan mungkin? Ya beginilah. Ya, Pesan-pesannya silakan. saya ingin menyampaikan pesan Singkat saja, Ustaz. ya singkat bahwa kita 11 bulan sudah bebas dari segala macam kecuali ibadah-ibadah yang biasa tiap harinya. Tapi yang 11 bulan itu kan kita bergaul dengan segala macam. Yang kotor ada, yang bagus ada, segala macam. Jadi tergantung kita menjaganya. Tapi yang jelas kita mesti tersentuh dengan perbuatan-perbuatan yang kotor itu. Karena kita enggak sendirian. Baik. Nah, 11 bulan tapi diberikan Allah keistimewaan bulan Ramadan. Itu khusus buat umat Muhammad. Ada di sana puasa Ramadan yang akan menghapuskan dosa. Dengan amal-amal yang sunat-sunat itu akan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang benar-benar dia bergaul dengan Ramadan dengan amal-amal ibadah, sungguh-sungguh tidak dikotori, ini nanti dosanya akan bersih seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, bersih. Nah ini kalau bisa kita jaga itu semua sampai nanti hari Idul Fitri dapat hadiah kita lebaran Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bersih. Jadilah nanti kita akan datang berubah. Khairun nas amfa'ulin nas. Orang yang paling baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Inilah yang akan kita inginkan supaya kalau bisa dengan begini Indonesia makmur. Amin. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak nih. Iya. Mungkin ini juga tayangan kita terakhir ya. Benar ya Tim ya? Di bulan suci Ramadan, ya kami dari Naira Studio Podcasting mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita selama kurang lebih 29 atau 30 hari ke depan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan kembali kepada fitrah. Fitrah, iya. Baik, saya Zain mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.